Komputer generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Penciptaan komputer untuk pertama kalinya diciptakan pada tahun 1946 serta menggunakan tabung vakum untuk komponen dasar pada komputer ini. Penggunaan tabung vakum sangat tidak efisien karena dapat menghasilkan panas berlebih serta menggunakan daya listrik yang besar. Komputer ini dibuat oleh John Marshall dengan menggunakan 18.000 tabung vakum. Komputer generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin sebagai bahasa pemrogramannya. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Sejarah komputer berlanjut pada generasi transistor. Adanya transistor ini juga dapat menjadi tanda munculnya generasi kedua dari komputer, sehingga tabung vakum tergantikan dengan transistor. Ini yang mana dapat meningkatkan teknologi pada masa tersebut. Ukuran transistor ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum. Selain dari segi ukuran, panas yang dihasilkan juga lebih sedikit. Tidak hanya itu, tingkat kegagalan cenderung lebih sedikit, sehingga transistor dapat menjadi komputer yang lebih baik dari komputer dengan tabung vakum. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Untuk generasi ketiga, komputer pada masa ini menggunakan sirkuit terintegrasi atau IC sebagai pengganti transistor. Transistor pada generasi sebelumnya diperkecil kemudian diletakkan pada IC, yang mana pada IC terdiri dari berbagai transistor, resistor, serta kapasitor. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh seorang insinyur listrik yang bernama Jack Kilby. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai tahun 2000-an. Sejarah komputer dan perkembangannya berlanjut hingga pada mikroprosesor. Awal dari komputer mikroprosesor dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Lahirnya generasi komputer mikroprosesor ini juga jadi penanda lahirnya internet. Komputer generasi kelima pada tahun sekarang sampai masa depan. Sejarah komputer dan perkembangannya terus berlanjut sampai saat ini, hingga tercipta sebuah teknologi bernama AI. Generasi komputer AI yang berarti kecerdasan buatan ini dapat melakukan input yang baik. Bahkan dengan teknologi AI ini, kita dapat menginput bahasa yang diucapkan sehari-hari, serta dapat mempelajari lingkungan sekitar serta menyesuaikan keadaan. Sehingga teknologi AI ini dinilai menjadi terobosan baru dari komputer.